Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, hari ini akhirnya teman-teman semuanya penantian kita pun sudah datang Cak. Di mana nanti ya pekan ini kita akan melihat sepak terjang pembalap merah putih Veda Ega Pratama yang dikabarkan hari ini sudah tiba di Mugello, Italia. Ada beberapa kabar buat sampean yang tentunya IB akan share dan ada juga plus minusnya. Jadi maksud gini, ada kabar bagusnya tapi juga ada kabar yang ya tentunya kita harus mencoba untuk memberikan gambaran ke sampean lah biar sampean juga tercerahkan, tidak terlalu muluk-muluk untuk nge-push sepeda supaya taruhlah ya juara di Mugello. Nah, sama tahu nggak bahwa ternyata kita dapat kabar yang tentu membuat kita tersenyum, Mas. Kabar di mana Honda rumornya sangat happy dengan performa Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul. Anak asuh dari Astra Honda Racing Team ini ternyata menyita perhatian pejabat tinggi Honda, Cak. Jadi kita dapat kabar jelang Mugello, ya Italia ini, Honda benar-benar fokus dan bahkan mereka membawa beberapa komponen baru. Mereka membawa senjata baru, mesinnya baru. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas-bahas sampai semuanya tentunya, tapi pelan-pelan biar IWB akan coba jabarkan ke sampai step by step supaya kita tercerahkan pelan-pelan, tercerahkan secara detail lah. Seperti apa sih posisi Veda dan bagaimana kans ataupun potensi Veda di Mugello yang memiliki gila Mas. Ini panjang banget Cak, stretnya. Ini yang IWB agak khawatir ya. Tapi tenang Cak, secara kalkulasi data memang betul KTM menguasai di Mugello. KTM betul-betul kuat di Mugello. Akan tetapi kalau kita lihat kalkulasi horsepower, Honda ini sebenarnya top speed-nya sangat tinggi. Bahkan kalau kita kupas kemarin Cak di Catalunya, saya tahu sendiri kan bahwa Honda ini top speed-nya tidak bisa kita katakan pelan. Malahan Cak kalau kita bedah secara detail, ranking Honda top speed-nya itu tinggi sekali. Akan tetapi tentunya Mas ya, top speed tidak hanya mengumbar power saja, tapi top speed juga dibutuhkan traksi yang bagus. Kenapa? Karena pada last corner, pada T15, khususnya di Mugello ya, teman-teman semuanya, ini adalah sebuah sirkuit yang menuntut sekali ya, di mana pembalap harus bisa nge-push entry corner, last cornernya maksudnya ada last corner, kemudian masuk ke entry cornernya, kemudian nge-push lagi, jadi pembalap yang bisa menggantung RPM bagus, pembalap yang bisa membuka throttle dengan cepat, dan pembalap yang minim spin pastinya akan mendapatkan power atau top speed yang tinggi. Jadi semuanya berkaitan dan IWB cukup pede sebenarnya dengan kans Veda. Sebab dari historinya kita tahu sendiri Veda sangat kuat late break, kemudian juga sangat kuat pada last corner. Itu adalah kekuatan Veda. Untuk memberikan gambaran kesampaian bagaimana potensi Veda dan apa yang dibawa oleh Honda untuk New NSF 250 RW yang rumornya Cak. Nah, ini rumornya Cak. HRC membawa new komponen ini supaya Veda bisa lebih gigit lagi, tapi kita akan bahas tentunya dari sini dulu, Cak. Bagaimana Mugello dan seperti apa Mugello, saya intip saja penjabaran IWB di sini, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya kita akan melihat sepak terjang Veda Ega kembali, di mana pada pekan ini akan ada race Mugello, Cak. Ini sebuah tentunya ya sirkuit yang tidak biasanya, Cak ya. Sirkuit yang sangat legend, sirkuit yang teknikal, karena sirkuit ini dipastikan akan mengumbar power dan juga kelincahan motor. Nah, teman-teman sebelum kita melangkah untuk menganalisa detailnya seperti apa, kans ataupun potensi Veda Ega nantinya di Mugello ini IWB akan coba jabarkan kesampaian pelan-pelan di mana sirkuit ini adalah sirkuit yang tentunya Mas akan membuat perjuangan Veda tidak mudah, Cak. Karena kenapa? Ini adalah mesin Honda, motor Honda yang memang secara teknis kembali lagi ya, banyak yang komen kemarin Cak IWB kenapa selalu motornya, kenapa kok kayaknya Hondanya kelemahannya banyak dan kenapa kok tidak mencoba untuk fokus pada Vedanya. Teman-teman begini Cak, IWB ingin jabarkan kesampaian itu secara fakta dan data. Kita tidak pernah mengasampingkan, kita nggak pernah mengecilkan Honda sama sekali. Honda adalah pabrikan yang sangat berjasa dan bahkan mengedukasi, menggembleng Veda dari kecil Cak. Tidak ada yang menampik itu Cak. Dan apakah KTM mau menggembleng Veda? Tentunya tidak. Akan tetapi IWB tekankan di sini kenapa kita membicarakan secara fakta untuk nge-push supaya kenapa Honda bisa memberikan senjata terbaik buat Veda Ega. Saat ini ya secara kalkulasi untuk potensi secara mayoritas ya sirkuit KTM ini memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin Honda. Itu yang kita share ke sampean semuanya. Bukan berarti Honda buruk sama sekali tidak, karena ONSF 250 RW juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki KTM, di mana biasanya mesin Honda ini memiliki kelincahan yang luar biasa. Nah, teman-teman, IWB akan coba share kesampaian perihal Mugello dulu. Jadi teman-teman sirkuit Mugello
adalah sebuah sirkuit yang sangat panjang, Mas. Jadi kalau kita lihat dari data ini, Cak, yang sudah WIB kumpulkan buat sampean, di mana sirkuit ini mencapai panjangnya ya, total adalah 5,25 kilometer. Dan ini tentunya dibutuhkan stamina dan juga kondisi manajemen ban yang bagus. Sementara untuk aspalnya pun ternyata juga nggak lebar-lebar amat, Cak. Aspal untuk Mugello itu di kisaran 14 meter, yang mana untuk sirkuit modern biasanya berkisar di 20 hingga 18 ya. Artinya biasanya 18-20 meteran lah ya. Tapi untuk Mugello ini tidak, jadi sekitar 14 meter, yang artinya saat ini bisa kita pastikan sangat dibutuhkan bagaimana posisi startnya. Kualifikasi yang bagus adalah penentu juga untuk kemenangan nantinya, Cak. Nah, untuk lurusnya, Cak. Jadi yang paling gokil, Mas, ini adalah lintasan lurusnya, longest stride-nya mencapai 1,141 meter ya, atau 1,1 kilometer lah. Ini sangat panjang, bahkan dibandingkan dengan Catalunya lebih panjang Mugello. Artinya dibutuhkan motor yang sangat powerful, di mana motor yang powerful atau motor yang memiliki top speed tinggi diuntungkan dengan model stride untuk Mugello ini. Dan kita nggak bisa pungkiri, Cak, untuk power atas top speed rata-rata biasanya KTM, walaupun Honda secara teori Honda ini memiliki kekuatan dari sisi tuningnya. Jadi memang mesin Honda rata-rata kalau sudah di-tuning mereka akan bisa melejit sangat tinggi sekali. Jadi teman-teman, kita berharap nantinya ya dengan adanya isu di mana Honda membawa senjata baru, membawa mesin baru buat Veda akan membuat perbedaan pada sisi top speed. Nah, teman-teman, kombinasi untuk tikungannya pun ada totalnya ya, ada 15, di mana belokan kanan ada 9 kali, ke kiri 6 kali. Artinya saat ini harus ada manajemen ban di bagian kanannya. Dan biasanya para pabrikan ya Pirelli akan membawa asimetris tire yang tentunya akan membuat kompon atau sidewall di bagian kanan itu akan lebih keras dibandingkan dengan sebelah kiri, tentunya untuk mengakomodasi ekstrimnya belokan ke kanan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, Cak, untuk trek kategori. Nah, bisa kita lihat ya bahwa MotoGP tentunya nanti akan digelar 23 putaran, Cak, setelah dengan 120,64 kilometer, dan nantinya kalau sudah menempuh 17 putaran ya, seandainya ada red flag maka dipandang sudah finish ya untuk race-nya. Jadi kalau sudah mencapai 17 putaran, sementara Moto2 19 kali putaran dan Moto3 akan 17 putaran, dan artinya totalnya 89,17 kilometer. Dan seandainya nanti ada red flag kalau sudah mencapai 13 maka dipastikan race akan finish harus dipandang sudah selesai. Ini hanyalah gambaran seandainya nanti ada red flag, Cak. Nah, teman-teman, IWB akan jabarkan sama semuanya mengenai Mugello ini. Kenapa IWB katakan Mugello punya kans yang bagus buat Veda Ega? Karena kenapa? Secara karakteristik sirkuit ini sebenarnya adalah sirkuit yang disukai oleh Veda. Teman-teman, informasi buat sampean ya, bahwa sebelumnya menggunakan mesin KTM di RBRC, Veda ini sangat kuat sekali di sirkuit Mugello ini. Veda bahkan mampu ngacak-ngacak depan, dan Veda pada tahun 2024, Cak, berhasil finish ke-5, sementara pada race kedua bisa finish ke-8. Artinya pada pertama season aja dengan Mugello, maksudnya di Mugello, dia sudah mampu menjadi pembalap yang masuk top 5 ataupun top 8 ya. Jadi ini bagus banget. Sementara yang mengejutkan pada 2025, Veda bahkan bisa menjadi pemenang, Cak, pada race 1 ataupun race 2. Jadi di RBRC sekali lagi, jadi menggunakan mesin KTM, Veda tak tersentuh, Veda mengalahkan para seniornya. Dan ini adalah fakta yang bisa kita share ke sampean bahwa potensi skill Veda ini sangat kuat di Mugello. Pertanyaannya bagaimana dengan mesinnya nanti? Nah, kita akan coba ulas pelan-pelan. Nah, teman-teman, jika kita lihat karakteristik ya dari Mugello, ini adalah sebuah sirkuit yang banyak sekali menuntut stabilitas. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau kita perhatikan untuk straight-nya ini, Cak, ya. Jadi ini adalah startnya di sini Kang Mas ya, ini finish line-nya. Dan kalau kita lihat dari T15 ini last corner, maka teman-teman bisa lihat bagaimana lurusnya. Dan di sini pun ada sedikit belokan ya. Bukan belokan, mungkin lebih ke agak menikung sedikit aja, tipis banget. Untuk Mugello ini sirkuitnya nggak flat. Dia elevasi, naik turun ya teman-teman. Dan Cak, katanya dibutuhkan stabilitas pada saat braking pada area di sini, Cak. Ini kalau tidak mampu memberikan sasis yang bagus, kemudian juga elektronik yang bagus, sangat besar kemungkinan pembalap bisa saja akan crash di area sini ataupun ya wide biasanya, Cak, ya. Nah, makanya dibutuhkan kalkulasi yang sangat kuat untuk yang di sini, Cak. Ini adalah tikungan 1, ini disebut sebagai San Donato. Ini adalah T1 atau tikungan yang sangat-sangat tricky tapi juga penuh dengan adu salib di sini, Cak. Karena biasanya pembalap akan nge-push sekali pada straight, pembalap dituntut untuk
melibas pada T2, T3. Nah, ini T2 dan T3. Di sini, Cak, ketutup ya T3-nya. Ini disebut sebagai Leukopen 1. Memang agak ini ya unik ya kata-kata ataupun sebutannya, tapi itulah yang disebut di Italia ya. Jadi ini adalah tikungan yang disebut sebagai Leukopen 1 dan ini adalah sikin. Jadi artinya ada tikungan kecil, bukan tikungan, mungkin lebih kepada sikin ya sikin, Cak. Di mana sikin ini kalau kita lihat setelah dari kanan ya hard braking pada San Donato ya yang tikungan 1 ini, Cak, biasanya memang ini adalah tempat yang ideal bagi motor powerful untuk menyalip ya, karena kalau motor powerful atau speed tinggi, potensi untuk menyalip di sini tinggi juga. Nah, sementara di sini adalah sikin. Sikin ini adalah T2, T3 yang disebut sebagai Leukopen 1 dan ini adalah perubahan arah cepat. Nah, tikungan dari kanan langsung ke kiri, banting lagi ke kiri, setelah itu baru ke kanan lagi. Jadi kalau kita lihat untuk hal seperti ini, maka dibutuhkan sasis yang bagus, kelincahan motor yang bagus, dan seharusnya seandainya kita kalkulasi Honda seharusnya bagus di area sini, Cak. Nah, teman-teman kita lanjutkan langsung. Dari sini kita lihat ya, belokan ke kanan ini langsung digeber lagi, Cak. Nah, untuk pada T4, T5 sikin kembali. Jadi memang untuk Mugello ini banyak mengumbar kelincahan dari sasisnya. Ada sikin kiri kanan, ada sikin kanan kiri gitu ya, Cak, ya, dibolak-balik seperti itu. Sektor ini mirip dengan di Catalunya teman-teman semuanya. Dan kemudian jika dipus lagi di sini, Cak, maka Veda harus mampu geber motornya secepat mungkin ketika dia bisa melibas sikin 45 ya atau disebut sebagai matresi sikin, maka Veda memiliki potensi untuk menyodok di 6 dan 7. Jadi memang kalau kita lihat ya dari sini geber lagi, sikin lagi di sini, geber lagi. Sementara pada T6 yang disebut sebagai Biondetti, tikungan ini adalah tikungan yang agak panjang, Cak. Dari ke kanan langsung ke kiri T7 dan ini adalah sebuah sirkuit yang menuntut kestabilan sasis ini sangat penting pada 6 ke 7 ini. Dan teman-teman 6-7 ini tikungan yang disebut Arabiata 1. Ini adalah tikungan kiri cepat sekali. Dan kemudian dilanjutkan pada T8 yang disebut sebagai Arabiata 2. Jadi 7, 8 ini adalah tikungan yang super fast, teman-teman. Kalau di sini 6 pembalap bisa menggantung gas atau Veda bisa menggantung gas dengan baik, maka 78 dia bisa nge-push banget. Tapi kalau dia sudah drop di sini, kuncinya di sini, Cak. Kuncinya adalah di Biondetti coder ini. Jadi dari sini T7, T8, Arabiata sebutannya. Kalau Veda bisa menggantung cepat, kemudian melibas pada T9, Cak, atau Scarperia corner. Pada saat pembalap masuk Arabiata 2, T8 ini, pembalap harus memiliki keberanian yang sangat tinggi. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari denah, Mugello di arah sini sudah tanjakan. Jadi memang kalau kita perhatikan sekali lagi permukaan sirkuit ini Mugello tidaklah rata. Jadi ada naik turun dan pada 8, 9 ini posisinya naik, Cak. Jadi dibutuhkan keberanian yang sangat kuat dari pembalap sebab setelah itu pada T9 turun, Cak. Ini turun, Cak. Setelah naik sini ini turun, tikungan menurun. Kemudian teman-teman juga dilanjutkan pada T10, T11. Nah, ini Veda dianjurkan untuk benar-benar bisa menggantung karena T10, T11 ini juga menjadi kunci supaya cepat bisa masuk T12. Jadi teman-teman 10, 11 disebut sebagai Senna corner atau sikin lambat. Ini agak lambat, Cak, karena pembalap dipaksa untuk mengerem lebih cepat ya, lebih keras ya maksudnya. Dan kemudian dilanjutkan kembali pada T10, T11 jika Veda bisa sangat cepat dari sini maka Veda bisa mendapatkan momentum untuk masuk T12. Nah, T12 ini, Cak, ini adalah tikungan panjang. Walaupun dia agak sempit tapi tikungan panjang dari sini, Cak. Dari sini ini memang dibutuhkan traksi yang sempurna. Kalau tidak, maka biasanya pembalap akan kedodoran. Sebab setelah sikin yang cukup sempit, dilanjutkan ke sini dan teman-teman juga harus lihat di sini juga agak sempit. Tapi ini termasuk ya informasi kita dapatkan ini termasuk tikungan kanan yang cukup panjang. Jadi memang kalau kita perhatikan detail dari sirkuit ini betul-betul teknikal, betul-betul mengumbar skill dan juga mengumbar kekuatan dari pembalapnya. Tapi yang jelas Veda harus benar-benar mampu memanage banyak. Kalau enggak, last full lap potensi Veda kehilangan atau kehabisan ban cukup besar kalau tidak bisa memanage banyak. Nah, kita lanjut, Cak, pada T13 dan juga 14. Jadi ini adalah sebuah tikungan yang cukup tajam ke kiri. Tapi kalau pembalap bisa mengambil racing corner atau racing line-nya dengan baik, maka pembalap hanya perlu sedikit menutup gas, tidak perlu mengerem. Ketika pembalap bisa mengoptimalkan di arah sini atau Veda mampu mengoptimalkan di sini tanpa banyak menutup gas, maka potensi untuk last corner ini terbuka sekali. Jadi teman-teman T15 ya, ini adalah yang disebut sebagai penentu akselerasi, trek lurus. Jadi memang kalau seandainya Veda bisa
benar-benar nge-push motornya, kemudian juga tidak banyak mengerem, artinya mengerem sedikit dan digantung RPM-nya. Karena ingat Cak, 250 cc adalah mesin yang tidak mudah. 250 cc harus pinter menggantung gas. Itu yang kita dapatkan, sehingga ketika RPM drop, maka momentum untuk nge-push setelahnya akan sulit Cak. Nah di sini Cak, Veda T15 harus mampu menggantung gasnya, dan ini adalah penentu akselerasi menuju ke trek lurus utama, dan ini dia. Langsung geber dari sini, dan kita prediksi seharusnya ya Veda akan bagus kalau bisa mengambil slipstream. Kuncinya adalah slipstream, karena memang teman-teman semuanya kalau kita perhatikan sirkuit ini tidak hanya membutuhkan stabilitas untuk sasisnya, akan tetapi juga elektroniknya termasuk juga powernya ini adalah kunci utama untuk bisa memenangkan di Mugello atau at least masuk podium. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari data ini, mungkin kita bisa membayangkan seperti apa Veda. Apalagi Veda memiliki kekuatan, Veda menang di tahun kemarin dengan RBRC. Tapi kita harus ingat dan juga kita harus paham, bagaimana posisi Veda itu di Mugello nggak gampang. Kita intip saja bagaimana hasil race Moto3 tahun kemarin sebagai gambaran sampean. Ini dia data race kemarin. Data race di Mugello yang dilakukan 17 lap ya, dilahap dengan 89,1 km. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana klasifikasi race kemarin, tahun kemarin maksudnya, di mana ternyata memang sekali lagi yang menguasai adalah mesin KTM. Very dominant dari Kiles, Carpe, Dogia, Rueda, Munoz, semuanya menguasai 1 hingga 5. Dan ada satu nama pembalap Honda yang membanggakan tentunya kemarin adalah Furu 1, yang mana mampu nyodok di posisi ke-6 saat itu Cak ya, di tahun 2025. Dan sementara setelah itu kembali lagi KTM menguasai, dan kalau kita perhatikan di sini memang kembali lagi bahwa Honda harus banyak berjuang di sini Cak. Lihat nih, not classified hampir semuanya pembalap Honda. Dari Fernandez, Luneta, ya memang ada sedikit insiden, akan tetapi ini adalah gambaran bahwa para pembalap Honda memang sangat nge-push sekali untuk mencoba mengejar para pasukan KTM, dan ini dia yang lebih masuk ke sampean semuanya, bagaimana tantangan Veda Ega Pratama yang tidak mudah di Mugello Veda, dan juga tentunya Honda sudah tahu akan hal ini. Nah, kenapa bisa demikian? Yuk kita akan bahas bersama sampean Cak. Nah, ya teman-teman semuanya, sudah dapat gambaran ya, padang jinglang jelas ya teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah kepada race nantinya, sampai dapat gambaran dulu nih seperti apa Mugello dan bagaimana potensi Veda Ega. Secara kalkulasi skill IWP tidak ragu sama sekali pada Veda Cak. Ya kalau ragu, bagaimana mungkin Cak kemarin bisa juara di Mugello pada saat RBRC atau Red Bull Rookies Cup. Ini kan impossible, karena memang kalau secara skill Veda ini sangat suka dengan Mugello. Fast corner, tight corner, braking ya, hard braking maksudnya, kemudian juga ada banyak chicane yang menuntut sekali kelincahan, dan juga pembalap yang mampu memaintain RPM-nya. Ingat Mas, 250 cc beda dengan MotoGP. Ya semuanya sih sebenarnya, tapi secara umum Mas, kalau kita lihat dari 250 cc, bahkan WB sempat pernah ya interview Veda. Veda mengakui bahwa 250 cc adalah mesin yang tidak mudah, karena bagaimanapun ini adalah mesin yang sebenarnya ya less power, tidak yang besar sekali, sehingga RPM harus dipanteng dengan sangat baik. Siapa pembalap yang mampu memanteng RPM, minim menutup gas, biasanya pembalap tersebut akan mampu mempertahankan contact speed-nya. Jadi fast corner akan mampu kuat, akan mampu cepat. Jadi itu adalah kunci bagaimana pembalap nantinya bagus di Mugello. Yang menjadi tantangan Veda, Ibu sudah jabarkan kesampaian. Di mana musuh Veda ini adalah para pasukan KTM, dan Kiles juga juara di sana kemarin. Jadi kalau kita melihat dari ranking-rankingnya, mayoritas memang mesin KTM Cak yang di sana. Bukan berarti mesin Honda buruk ya teman-teman. Jangan salah, karena IWB menjabarkan kesampaian tentang faktanya, tentang bagaimana kondisinya. Ada beberapa komen minor nih, IWB nggak terlalu demen nih. Kayaknya seolah-olah IWB kayak menjelek-jelekan Honda. Nggak begitu Mas. Kita menuturkan sesuatu itu dengan fakta. Penjabaran itu berdasarkan apa yang kita lihat. Ada datanya Cak. Jadi kalau kita pastikan ya, kalau kita jabarkan kesampaian mengenai, oh ini Honda bagus nih, ini kuat nih, tapi ternyata rankingnya, kalau kita lihat dari 1 hingga 5 KTM semuanya, kan nggak mungkin Mas. Jadi kita harus jabarkan ini secara detail, harus secara jujur, walaupun tentunya kita harus juga berterima kasih kepada Honda. Karena kenapa Mas? Yang bisa menggembleng para pembalap kita ini siapa? Dari kecil ya, dari usia 5 tahun, 6 tahun, di Honda Racing School, itu adalah Honda. Kita harus jabarkan secara detail, kita harus berikan kesampaian edukasi, bagaimana posisi Veda, dan bagaimana pula perjuangan Honda, itu semuanya justru bagus. Karena kenapa? Kalau kita beberkan faktanya, nanti pabrikan kan akan malah berjuang.
Honda akan berjuang, Honda akan memberikan senjata yang lebih bagus, Honda akan mengembangkan mesin mereka supaya bisa berjibaku melawan KTM. Ini adalah kunci dari semua yang kita jabarkan. Jadi teman-teman, biarkanlah semuanya kita jabarkan dengan apa adanya. Jangan sampai kita memiliki spekulasi, wah Cak IWB menyuruh Veda pindah ke KTM. Enggak juga Mas, KTM juga bukan pabrikan yang memiliki keseriusan di tanah air. Bukan, sama sekali. Jadi kalau kita melihat secara objektif, Honda luar biasa. Dari dulu Cak, Astra Honda Dream Cup, itu mereka sudah mulai dari 2005, Cak. IWB sudah tahu mereka seperti apa, Astra Honda Dream Cup, tapi semuanya ujung-ujungnya adalah menggembleng dan mencari bibit unggul para pembalap hebat di Indonesia. Jadi kita harus berikan apresiasi luar biasa kepada Honda pastinya, Cak. Kita berikan fakta dan secara objektif kita katakan bahwa memang di Moto3 yang sangat kuat adalah mesin KTM saat ini. Kemarin juga ada yang nanya, Cak IWB, kenapa sih yang di sana, yang Moto3 ini hanya ada KTM dan juga Honda? Kok nggak ada Yamaha khususnya, ataupun Ducati, atau mungkin Kawasaki mungkin ya. Teman-teman begini Cak, untuk 250cc memang yang paling serius adalah pabrikan Jepang Honda dari dulu. Kita lihat demikian. Honda mengembangkan NSF 250 RW itu sudah cukup lama. Mereka meracik prototipe engine. Dan mereka memang fokus untuk mencari bibit unggul dari sana. Ya nggak usah ngomong yang NSF 250 RW aja, Cak. Kita lihat aja NSF 100 pun juga ada. Jadi memang Honda, pabrikan Jepang satu-satunya yang memiliki motor-motor kecil untuk penjenjangan ataupun penggemblengan para pembalap cilik. Itu yang kita lihat. Dan itu mereka serius, Cak. Dari dulu sampai sekarang mereka meracik itu. Sementara Yamaha nggak ada konsep ke sana. Yamaha nggak punya mesin 250cc prototipe. Dan memang filosofi mereka beda dengan Honda. Yang mana Honda kita lihat ya, penjenjangannya dari kecil itu diarahkan ke MotoGP. Kalau Yamaha arahnya adalah World Superbike. Itu yang kita lihat. Sementara untuk Ducati, pabrikan Aprilia pun juga mereka nggak punya mesin prototipe yang sama dengan yang digunakan mereka-mereka di 250cc saat ini Moto3 ya. Dan KTM adalah pabrikan yang memang serius juga, mereka sangat serius, bahkan mereka meracik mesin ini sudah cukup lama. Mereka menggunakan slogan ready to race. Jadi semuanya terkoneksi bahwa mereka memang sangat fokus untuk meracik prototipe baik, dan dilalah Cak, di saat yang sama Honda juga memiliki penjenjangan dan juga fokus ke sana. Jadi terkoneksi lah. Makanya kalau kita lihat Moto3 hanya ada dua pabrikan, KTM dan Honda, yang berjibaku ataupun berkompetisi. Jadi teman-teman, itu ya sekelas tambahan bersama semua informasi. Nah, kembali kepada Veda Ega, Cak. Veda ini Kang Mas, di Mugello secara skill tidak usah diragukan. Terlihat sekali bagaimana dia kuat pada saat di RBRC. Ingat Mas, RBRC menggunakan mesin KTM yang memang kalau kita lihat dari histori dan rankingnya ini sangat cocok dengan Mugello yang sangat teknikal, stop and go, dan juga mengumbar power, kelincahan juga, sasis menang ya, top speed menang. Pertanyaannya, bagaimana dengan Veda di Honda nanti? Nah, ini yang juga IWB cukup penasaran. Karena kenapa? Kita dapat informasi jelang Mugello ini ternyata HRC membawa beberapa komponen baru, Cak. Nah, ini yang kita tunggu teman-teman. Karena kenapa? Informasi kita dapatkan ada 3 poin, Cak. Walaupun satunya masih spekulasi ya teman-teman. Di mana 3 poin yang pertama adalah elektronik. Jadi informasi dan juga rumor kita dapatkan, Honda akan membawa elektronik baru yang lebih tentunya ya, lebih advance. Informasinya akan ada penyempurnaan elektronik. Itu yang kita dengar ya. Jadi dengan adanya elektronik baru, maka diharapkan spin motor akan lebih minim. Yang kedua, manajemen ban akan lebih mudah. Dan tentunya Veda akan bisa nge-push motornya lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kalau banyak spin tentunya akan membuat ban lebih boros. Dan itu adalah salah satu tujuan Honda di Mugello ini. Lalu yang kedua adalah sasisnya. Kita dengar-dengar rumor ya teman-teman bahwa Honda membawa sasis baru. Sasis ini adalah sasis yang diharapkan, Cak, akan membuat stability motor Veda meningkat. Sasis yang akan membawa motor lebih lincah, diharapkan Veda akan mampu untuk mengejar gap antara mesin Honda dan juga KTM di Mugello nanti. Jadi itu Cak, 2 poin yang dipastikan akan datang ataupun akan dibawa HRC untuk Veda Ega setelah Veda luar biasa mampu finish ke posisi 8 setelah start dari 20, dan ini extraordinary Cak, sebab dari informasi kita dapatkan ya HRC very happy. HRC sangat senang sekali karena Veda juga menjadi pembalap Honda terbaik di sana, sehingga mereka berupaya untuk memberikan senjata yang lebih mumpuni. Dan yang terakhir informasinya adalah mesin. Walaupun mesin ini masih spekulasi, tapi rumor kita dapatkan mesin tersebut diharapkan akan memberikan extra horsepower pada motor Veda Ega. Jadi teman-teman, beberapa poin tadi IWB jabarkan kesampaian untuk gambaran jelang kita race Mugello. Kita harapkan nantinya Veda betul-betul mampu mengejar pasukan KTM yang memang sangat kuat di Mugello dengan paket mereka, dengan kemampuan juga para pembalapnya, Giles, kemudian Carpe yang juga sangat
sangat kuat, very strong. Dan teman-teman ingat ya, Veda ini adalah rookie. Yang mana jika seandainya mungkin Veda kurang perform, kita harus maklum. Tapi kalau dari analisa kita, Veda secara normal seharusnya dia bisa masuk top 6. Seharusnya. Tapi WP penasaran juga nih, Cak. Kita lihat saja seperti apa nanti pada race pertama, maksudnya bukan race ya, free practice pertama di hari Jumat. WP penasaran seperti apa nanti responnya dan seperti apa juga untuk kecepatan Veda kita akan share ke sampean nanti. Pantau Iwan Banaran, kita akan share ke sampean tentang MotoGP, Moto3, dan yang pasti pandangan kita kepada Veda Ega Pratama. Walaupun sekarang juga ada Ramadipa yang super fast juga di Junior GP, Mas. Gila, kemarin juga kita surprise banget. Bahkan kalau kita perhatikan, Ramadipa ini di Junior GP lebih bagus loh dibandingkan dengan Veda loh. Gila nggak? Nah, kita akan bahas nantinya lah teman-teman pelan-pelan. Yang jelas sampean pantau terus Iwan Banaran. Sekarang seman komen di bawah. Kira-kira seman optimis nggak Veda mampu ngacak-ngacak depan? Seman komen di bawah. Dan seperti biasa kalau seman suka video ini, seman like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, seman sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.